Terima kasih sudah klik video ini guys. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di gaspol. SPD lawan Corona. Gaspol, gaspol, gaspol. Tuan dan hadirin semua yang hadir pada saat ini, kami dari Posko COVID Kabupaten Sumba Barat Daya hadir bersama di tempat ini untuk menyampaikan beberapa informasi bahwa di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah bertambah yang terkonfirmasi positif COVID 2 orang lagi. Jadi sekarang sudah menjadi 04 dan 05. Yang 3 kemarin sudah sembuh. Sekarang kita ada merawat 2. Kami baru pulang dari Lombo, kami putar lewat sini. Itu kami melakukan tracking terhadap yang terkonfirmasi atau kontak erat dengan positif Sumba Barat. Sumba Barat jumlahnya sudah hari yang pertama 15, besoknya tambah 5 lagi, jadi total 20. Sumba Tengah sudah 3, bersamaan dengan SBD kemarin. Begitu. Kalau Sumba Timur sudah 21. Jadi Pulau Sumba ini sudah merah. Kenapa kami hadir di sini? Kami beranggapan bahwa acara ini memang harus melaksanakan ketat protokol kesehatan. Mohon maaf Bapak Uskup dan semua Bapak Ibu yang hadir, tidak dilarang sebenarnya melakukan acara, tetapi harus melaksanakan protokol kesehatan. Kami cukup banyak menemui kendala bahwa masyarakat Sumba Barat Daya masih menganggap ini biasa-biasa saja. Sedangkan data yang ada di kami sekarang sudah cukup menakutkan sebenarnya. Begitu. Apalagi sudah bertambah ada 05 di SBD. Nah, ini yang kami sampaikan dan perlu kami sosialisasikan bahwa protokol kesehatan yang pertama wajib pakai masker. Terkadang memang kita pakai masker, tetapi pakai masker tidak benar dalam posisi yang seharusnya. Selalu diletakkan di bawah hidung, apalagi di bawah dagu. Padahal apa guna pakai masker? Karena mulut dan hidung merupakan pintu masuk virus corona ke dalam tubuh kita. Yang ada berkembang selama ini dan sampai dengan saat ini adalah orang tanpa gejala. Itu yang ada. Kita tidak lihat kalau kontak dengan yang positif, saya kira tidak. Tetapi orang tanpa gejala ini yang tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita perkirakan, sehingga lebih bagus memang protokol kesehatan dijalankan. Yang pertama itu wajib pakai masker. Masker yang dipakai juga mestinya direkomendasi. Kalau masker scuba sekarang untuk Jakarta sudah tidak direkomendasikan lagi masker scuba, karena dia ternyata selalu turun di bawah hidung. Kemudian waktu tiup tembus. Jadi syarat masker kalau kita supaya jangan salah beli masker, hidupkan lilin atau lampu, lilin atau korek api, kemudian tiup. Kalau mati berarti maskernya tidak recommended atau tidak disarankan. Cari lagi masker yang lain. Kemudian penggunaan masker paling banyak selama 4 jam. Oleh karena itu kita semua diwajibkan untuk memiliki lebih dari 1 lembar masker, supaya bukan ganti dengan orang sebelah, ganti maskernya, masukkan ke saku, pakai lagi, supaya kita tidak mabok dengan aromanya. Begitu kan, kita punya sendiri, jangan kita ganti dengan orang lain. Rekomendasi selanjutnya untuk penggunaan masker yang dipakai adalah masker sesuai ukuran wajah. Jangan terlalu besar, jangan juga kekecilan. Kalau kekecilan kita susah bernapas, akhirnya kita merasa masker itu tidak nyaman buat kita. Tetapi kalau masker sesuai dengan ukuran wajah berarti tidak sesak. Jangan juga longgar, artinya ada udara bisa masuk lewat samping. Tidak ada guna kita memakai masker kalau udara bisa masuk. Karena sepanjang sekarang saya bicara,
Kalau saya tidak pakai masker, butiran air ludah saya keluar, selama 8 jam dia berada di sekitar kita. Seandainya saja Bapak Ibu di hadapan saya tidak menggunakan masker, maka bisa masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut. Dengan bantuan tangan, dia akan menempel di yang namanya barang metal atau besi. Kita pegang, kemudian secara tidak sengaja kucak mata, masuk tangan di mulut atau pegang hidung karena gatal, maka kita terkontaminasi. Begitu. Itu protokol pertama pakai masker. Jadi baiknya begitu kita keluar rumah, kita pakai masker. Di rumah juga boleh pakai masker, boleh. Kalau merasa kita sedang batuk, supaya kita tidak menularkan lagi dengan orang sekitar di dalam rumah atau di lingkungan kita. Protokol yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jadi mungkin kita bawa ember sepanjang jalan, kita jalan bawa ember dan sabun. Kalau begitu yang mudah dipegang adalah hand sanitizer. Rasa-rasanya kalau mata gatal, cepat cuci tangan gosok pakai hand sanitizer, baru kita korek mata kita. Antara otak dan gerak harus connect. Jangan sampai sudah pucat mata baru kita pakai hand sanitizer, tidak guna. Begitu. Kalau kedua protokol ini kita jalankan, bisa diabaikan jaga jarak, bisa. Tetapi kalau hanya satu saja kita pakai protokol kesehatan, maka mohon maaf, ketiga-tiganya harus dijalankan semua, yaitu jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Karena dia melengket, virus itu melengket juga di pakaian. Begitu. Kita tidak tahu ini bagian mana nanti dia melengket, karena tidak lihat dengan mata. Oleh karena itu rekomendasi selanjutnya, setelah pulang dari keluar, kita langsung kamar mandi. Tidak boleh bersentuhan dulu dengan anggota keluarga atau pegang apa-apa yang ada di rumah. Bila perlu langsung masuk kamar mandi, lepas semua, kemudian kita langsung kasih deterjen. Karena COVID-19 sangat takut dengan deterjen. Kalau boleh diumpamakan, COVID itu, virus itu seperti lemak babi. Yang kalau kita pegang, kita gosok di tangan, kemudian kita cuci, dia tidak hilang. Kalau tidak pakai sabun, kemudian kita pegang gagang pintu, pasti pindah di gagang pintu. Itu salah satu contoh atau aplikasi yang sehingga kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Perlu kami sampaikan juga bahwa nanti per 1 Oktober kami sudah menjalankan atau sudah menerapkan peraturan Bupati Sumba Barat Daya nomor 36 tahun 2020 yang mengatakan jika kami menemukan Bapak Ibu seluruh masyarakat Sumba Barat Daya keluar rumah tidak pakai masker, dikenakan denda 200.000. Begitu. Kemudian akan disita identitasnya dan wajib lapor di posko kabupaten di lapangan Galatama selama 3 hari. Begitu. Itu, dan kemarin kami sudah mulai sosialisasi sejak 1 September. 1 Oktober kita laksanakan. Kemudian sudah juga ada informasi bahwa nanti per 1 Oktober sesuai peraturan Bupati tidak direkomendasikan lagi kegiatan-kegiatan pesta. Pesta dalam bentuk apapun, kegiatan dalam bentuk apapun yang mengumpulkan lebih dari 10 orang. Demikian pun menjadi hak kewenangan dari tokoh-tokoh agama, di agama apapun direkomendasikan karena situasi sekarang sedang melanda, Pulau Sumba sudah merah semua. Ini menjadi tanda petik untuk pimpinan agama, apakah kita tetap beribadah di gereja atau tidak. Itu nanti dibahas masing-masing di tempat-tempat ibadah. Memang belum ada keluar pernyataan dari pimpinan daerah kami. Ya, saya mohon mungkin dan kehadiran Bapak Uskup dan pimpinan semua yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, bantu kami. Begitu. Masih tersisa sekitar 70-an sampel yang masih sementara diperiksa lagi dari kloter 137 tadi. Kita berdoa bersama untuk tidak ada tambahan positif.
Tetapi lingkaran yang tadi ini yang kami boleh sampaikan, jadi Kecamatan Kota Tambolaka, seputaran Kelurahan Metabula, itu sudah ada kontak erat. Kemudian Kecamatan WJ Tengah, Desa Kanelu, sudah ada kontak erat dengan positif. Kecamatan Jawa Barat, Desa Kabalidana dan Desa Lororamo sudah ada kontak erat. Kemudian di Kodi, ini satu kecamatan, Kodi besar, ada beberapa desa melakukan pesta. Ini mungkin Bapak Uskup harus tegur juga ini. Kalau kami tegur dong ketawa Bapak. Dong bilang, apa memang, kita lihat juga. Begitu. Mungkin kalau Bapak Uskup, Bapak Pendeta, tokoh-tokoh agama yang tegur mungkin baru. Sehingga kami akhirnya juga kata keluar, oh iya, coba saya silakan. Akhirnya kita sampai pada kata health immunity, siapa kuat dia selamat. Begitu. Itu terjadi 2 tempat pesta di Kodi dan trackingnya mencapai angka 50-an orang. Kalau kami track dari ke belakang, siapa-siapa yang terlibat. Itu Kecamatan Kodi. Begitu. Ini yang kami akan berupaya semaksimal mungkin supaya, dan ternyata memang paham juga, masyarakat paham bahwa sudah ada yang kontak erat dengan Sumba Barat, sudah ada yang kontak erat dengan Sumba Barat Daya, tetapi tetap keluar rumah. Mungkin ada pemberitahuan nanti, kami tidak mendahului keputusan pimpinan daerah, untuk nanti kita kembali lagi kepada zona yang lalu, stay at home. Kita akan kembali lagi, karena kalau hasil swab keluar semua dan ternyata ada tambahan kasus, itu mungkin kita akan kembali ke stay at home. Artinya ya jangan keluar kita. Begitu. Ini yang perlu kami sampaikan kepada yang mulia Bapak Uskup dan semua rohaniwan dan Bapak Ibu masyarakat, bantu kami untuk menyebarluaskan informasi ini. Mungkin melalui mimbar ibadah, mimbar gereja, dan atau di tempat-tempat ini. Kalau juga ada Bapak Ibu yang mendengar besok ada acara di sini misalnya, segera mohon untuk dibatalkan. Karena apapun permintaan diminta ke posko, pasti kami tidak akan rekomendasi. Saya udah edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa sudah tidak diperbolehkan lagi ada pesta atau acara. Itu sudah terjadi karena Kota Kupang sudah zona coklat. Satu langkah lagi hitam, Kota Kupang. Jadi kalau ada juga rencana bepergian, stop dulu, kita video call supaya mudah begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kami mengambil kesempatan pada saat ini menyita waktu Bapak Mama semua, tetapi kami merasa bahwa forum ini sangat bermartabat. Kami berharap betul apa yang kami sampaikan bisa ditularkan kepada sesama kita demi SBD tercinta ini sehat dan lolos dari COVID-19. Pesan satu kami, kita belum tahu kapan berakhir. Mungkin ada yang bertanya, kapan berakhir? Tidak bisa kami bilang, oh sebelum Natal 2020. Atau kita panjangkan lagi sebelum Pasca 2021. Kami belum tahu. Kami juga tidak mengetahui sampai kapan, tetapi kita diminta untuk tetap waspada. Takut jangan. Karena kalau sampai takut dan berpikiran macam-macam yang menurunkan sistem imun tubuh, maka begitu di rapid, reaktif. Kami sampaikan juga bahwa yang ada sekarang ini, kalau memeriksa diri dengan rapid, bukan menjamin bahwa itu positif atau tidak positif corona. Pemeriksaan yang menjamin positif dan tidaknya kita hanya satu, yaitu lakukan swab. Pemeriksaan swab dilakukan 2 tempat, di kerongkongan dan di hidung. Jadi nanti dikorek, kemudian diambil lendirnya, hapusannya. Itu yang perlu kami sampaikan, dan atas perhatian kita semua dan kerjasama kita semua, kami berhaturkan terima kasih dan mohon bantuan dari kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.